Baik, sekarang saya akan tanya kepada Pak Ito. Pak Ito, objeknya adalah Presiden Joko Widodo, ini kepala negara kita, kepala pemerintahan kita. Tapi laporan ditujukan kepada beliau meskipun Pak Presiden Jokowi tidak melapor, ini kan banyak macam-macam pasalnya. Ada sara, ada penghinaan, ada ujaran kebencian, penyebaran berita bohong. Ini polisi akan melihat yang mana nanti akan ditangani. Bagaimana? Boleh masukannya, Pak Ito? Ya, baik Mbak Caca. Saya kira demikian. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, itu kan disebutkan bahwa Polri menegakkan hukum dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ya, Kamtibmas. Kita melihat daripada isu berkembang ini masuk dalam dua ranah hukum dan ranah sosial. Ya. Nah, ranah hukumnya ini tentunya ada proses dan aturan dalam penanganan satu perkara yang harus dipatuhi oleh penyidik, ya, untuk terjadinya tindak pidana tertentu. Kalau kita melihat apa yang terjadi, memang untuk kasus penghinaan untuk saat ini ada banyak kendala, ya, karena orang harus melapor dan lain sebagainya. Dan kemudian juga sekarang kan ada laporan dari 13 relawan, kemudian juga ada 2 pengaduan masyarakat yang tentunya saat ini kan ada hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat menurut ukuran masyarakat, yang menurut saya. Nah, tentunya di sini penyidik sudah melakukan diskusi dengan pakar, ya, pidana, menyatakan bahwa saat ini mungkin yang akan masuk adalah pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Dalam 14 disebutkan adalah barang siapa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setingginya 10 tahun, ya. Kemudian di pasal 15 juga kalau menyiarkan kabar yang tidak pasti, ya, atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar tersebut akan menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Nah, pasal 14 dan pasal 15 ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang mungkin saat ini sedang menjadi satu kajian daripada para penyelidik, ya. Setelah itu kalau memang memenuhi unsur, tentu akan ditingkatkan ke penyidikan. Dan tentunya kita ingat bahwa ada namanya restoratif justice. Kalau memang nanti satu saat ada satu kesepakatan bahwa ini tidak teruskan, nah tentunya pihak penyidik juga harus menghormati kesepakatan ataupun azas ini. Saya kira demikian, Mbak Caca. Ditahan dulu Pak Ito, Bang Egy ditahan dulu karena nanti saya akan minta pendapat. Dulu mungkin di zamannya Bang Egy Sujana tidak ada restoratif justice. Sekarang kan ada. Apakah PDIP nanti tidak mau restoratif, tetap tegak lurus melaporkan? Bagaimana ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Ito terlebih dahulu supaya nanti saya bisa lebih panjang dengan Mbak Ria bahkan juga Bang Egy. Pak, kalau mungkin ada publik yang bertanya dengan mungkin pengetahuan hukum yang minim, mengingat Presiden bahkan Menko Polhukam mengatakan tidak akan membawa ke ranah hukum, bisa tidak laporan-laporan yang begitu banyak ini gugur? Tidak bisa kemudian ada laporan mengenai penghinaan Presiden karena objeknya sendiri pun tidak melaporkan. Bagaimana ini Pak Ito? Iya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, ya, Mbak Caca, bahwa untuk kasus penghinaannya kan boleh dikatakan sampai saat ini belum ada rencana untuk diadukan. Tetapi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14 dan 15 itu intinya adalah membuat keonaran di masyarakat. Nah, tentunya Polri kan di sini juga harus melihat yang tadi saya sampaikan, menegakkan hukum dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas. Jadi di sini juga bagaimanapun juga Polri juga harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Karena tentunya harus dicari daripada baik video-video dan lain sebagainya maupun juga reaksi dari masyarakat. Ini kan yang nanti akan menjadi alat bukti apakah memenuhi unsur pasal 14, 15 ini atau tidak. Tadi saya sampaikan bahwa tentunya di sini azas praduga tak bersalah harus dikedepankan dan Polri bekerja secara profesional dan menunggu nanti kalau memang suatu saat ada misalnya kesepakatan untuk mungkin ada kesepakatan untuk restoratif justice, ya Polri akan menghormati masalah itu dan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Ya, tapi intinya di sini memang sudah ada hal-hal yang membuat masyarakat
kondisi masyarakat ini terganggu ya. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih Pak Ito, mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya tanya kepada Mbak Ria. Mbak Ria, dari Presiden sendiri tidak mau melaporkan. Kenapa kemudian sikap PDIP berbeda dengan Presiden Jokowi? Apalagi ini ada restoratif justice, kan Bang Rocky sudah minta maaf. Kalau bilang minta maaf, saya udah nonton ya video minta maafnya ya. Video minta maafnya kan tidak ke Pak Jokowi, ya. Dan sepertinya juga tidak dalam konteks dengan tulus untuk meminta maaf, tapi lebih kepada menjelaskan dalam konsep pembenaran beliau melakukan seperti itu. Bang Rocky melakukan ucapan-ucapan yang menurut saya itu udah terlalu lebay ya gitu ya. Mengatakan presiden bajingan tolol itu menurut saya itu udah keterlaluan ya. Mau apapun alasan atau substansinya seperti tadi juga Bang Egy jelaskan, kita lihat substansinya. Silahkan mau kritik sekeras-kerasnya terhadap presiden, mau kepada siapapun kita. Tapi ketika sudah mengucapkan kalimat bajingan tolol kepada seorang manusia, dan kebetulan manusianya ini adalah Pak Jokowi yang seorang presiden Republik Indonesia, saya pikir sah-sah saja. Atau masyarakat pada saat ini ada yang marah, menurut saya ya disitulah diuji apakah Indonesia ini masih punya yang namanya norma-norma hukum, masih menjunjung tinggi norma-norma sosial, masih menjunjung tinggi norma yang namanya asas namanya kepatutan, kepantasan dalam kita bersikap. Indonesia ini masih dibilang menjunjung tinggi adat ketimuran. Tapi kalau kita melihat dalam konsep yang terakhir ini, Bang Rocky mengucapkan itu, bahkan mengajak orang untuk tanggal 10 Agustus untuk berdemo dengan ujaran, menurut saya sudah pada konsep pada saat itu pidatonya sudah pada ujaran kebencian ya. Menurut saya dan ditutup dengan kalimat tentang Pak Jokowi dinista seperti itu. Menurut saya kalau kita diam saja dan dibiarkan ini berlalu, saya pikir nggak ada efek jera juga untuk semua orang yang kemudian melakukan hal yang sama. Baik. Saya pikir gini loh, saya jadi ingin tanya sama Bang Rocky Gerung atau Bang Egy. Ketika Bang Egy atau Bang Rocky Gerung dimaki dengan kata bajingan tolol atau ibunya, bapaknya dikatakan bajingan tolol, menurut saya kira-kira marah nggak ya? Oke. Gitu. Ya, Bang Egy boleh dijawab. Kalau misalnya Bang Egy digituin orang gitu, marah nggak? Laporin nggak? Nah, harus ini ya, dalam konstruk hukum. Ya. Nanti mau menjadi dakwaan, kan nanti kalau jadi pengadilan kan harus ada dakwaan. Nah, pengantarnya itu ada di dalam pasal 143 KUHP. Dia itu harus lengkap, harus cermat, harus jelas. Nah, kalau kita lihat 3 kategori ini dengan kejelasan yang ada dalam konteks pidatonya Rocky Gerung, nggak ada nyebut Jokowi. Dia presiden bajingan, tolol, pengecut. Nggak bilang Jokowi bajingan, tolol, dan lain enggak. Itu harus lihat objektif, dia namanya objektif. Jadi wajar minta maafnya Bang Rocky tidak kepada Jokowi? Iya, itu maksud saya. Okay. Dia minta maafnya kepada ditafsirkan menjadi keonaran.